MSI. Beliau berasal dari Indramayu, pangkat golongan 3D, jabatan analis kepegawaian media. Pendidikan strata S2 atau magister. Beliau berasal dari instansi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi Bapak Ibu, ini satu ekosistem yang saling terkait dan Bapak Ibu sudah paham semalam dan semua itu pertanyaan atau informasi itu runtut gitu ya, biar holistik terjadinya. Untuk alamat beliau, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Nomor telepon saya belum dikasih. Tapi beliau mendampingi kita sampai penutupan, insya Allah. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti pada saat ada yang pada saat coaching Pak Suryo bisa mendampingi kan Pak. Makasih Pak Suryo. Baik, untuk efisiensi waktu saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Pak Akbar ini sopan santunnya luar biasa, Pak. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin kami sampaikan di depan, bukan lebih hebat, lebih jago, bukan Pak. Pertama, sekali lagi kami izin di depan untuk menyampaikan kebijakan pengadaan guru 2022. Bapak-Ibu sekalian, kebijakan pengadaan 2022 untuk jabatan fungsional guru di daerah, pertama Pak, sesuai surat edaran Menpan, tahun 2022 ini kita fokuskan untuk pengadaan P3K. Pertama, COVID beberapa tahun yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun belakangan, ini terus terang Bapak Ibu sekalian ini mengubah pola kerja kita. Yang sebelumnya kita harus hadir fisik dan lain sebagainya, sekarang sudah masif kita bisa menggunakan teknologi informasi. Dan ini Bapak Ibu sudah mengubah jumlah kemudian kualitas dari kebutuhan ASN, Pak. Pertama itu. Kemudian yang kedua, sesuai dengan RPJM nasional, fokus kita untuk pelayanan prioritas termasuk di pengadaannya. Jadi untuk pengadaan yang prioritas tahun ini kita lakukan yang pertama untuk guru, pendidikan, dan kemudian kesehatan 30 jabatan tenaga kesehatan, jabatan fungsional tenaga kesehatan. Jadi setelah ini mungkin nanti untuk kebijakan-kebijakan tertentu di bidang kesehatan. Ketiga, beberapa kali sering sebetulnya setiap ada kesempatan kita bapak-bapak kita dipanggil DPR, bapak-bapak kita yang terima dipanggil DPR untuk pertama menuntaskan honorer, termasuk kami pun gayung bersambut kami pun untuk memprioritaskan teman-teman honorer, teman-teman kita honorer. Teman-teman di Kemenpa, teman-teman di Keuangan, teman-teman di Kementerian Dalam Negeri, teman-teman di Dikbud panggil oleh bapak-bapak kita yang terhormat di DPR untuk ditugaskan menyelesaikan honorer. Nah, kesepakatannya prioritaskan untuk teman-teman kita yang honorer, terutama termasuk guru di dalamnya di situ. Berikutnya, tetap usulan disampaikan oleh Pemda ke Kemenpan dengan mempertimbangkan menghitung kebutuhan alokasi gaji dan tunjangannya. Nah, kemarin untuk nanti juga ada teman-teman dari Kementerian Keuangan nanti di DES membantu kita seperti apa nanti mekanisme keuangannya. Tentu kami sambut formasinya dengan Bapak Ibu mengusulkan pertimbangan kemampuan keuangan anggaran, kemampuan anggaran di situ. Berikutnya Bapak Ibu, izin Pak, mohon maaf internetnya maju mundur ini. Berikutnya, data hasil tahun lalu masih ada tersisa sekitar 193.000. 193.000 sekian itu teman-teman kita honorer itu
belum mendapatkan tempat, tetapi lulus. Nah, ini termasuk prioritas yang pertama. Termasuk prioritas yang pertama untuk diselesaikan teman-teman kita yang sudah lulus tahun lalu. Belum kelihatan ya Pak, sebentar Pak. Panitia minta tolong untuk ini wifi-nya maju mundur nih. Masih ada 193.954 Pak. Nah, dari 193.954 ini nanti teknis pengisiannya teman-teman ikut memandu nanti membantu Bapak Ibu sekalian. Dari sisi kebijakannya dari 193.000 ini terdapat di dalamnya terdapat pertama tenaga honorer, kemudian teman-teman non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, kemudian ada teman-teman PG, teman-teman PPG, ada teman-teman swasta di situ di dalamnya. Nah ini Pak, tahun lalu 193.000 sekali lagi, tapi belum dapat tempat. Nah ini kita prioritaskan terlebih dahulu, baru kemudian yang lain untuk mengakomodir ini. Kemudian ini dari 193.000 kita akomodir di dalam kebijakan Permenpan 20 tahun 2022 ini. Izin Bapak Ibu, Permenpan 20 tahun 2022 ini Menpan tidak sendirian untuk menyusun kebijakan ini. Bersama teman-teman Dikbud, bersama teman-teman BKN, bersama Nah, di dalamnya Bapak Ibu memuat beberapa hal baru. Pertama mengenai persyaratan pelamaran. Nah, untuk persyaratan pelamaran terbagi di dalam pelamar prioritas dan kemudian pelamar umum. Nah, pelamar prioritas terdiri dari prioritas 1, kemudian prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, yang mana prioritas 1 ini adalah pelamar yang lulus passing grade tahun 2021. Artinya di situ terdapat 193.000, itulah yang kita perlukan pertama untuk direkrut. Kemudian yang kedua, prioritas kedua ini teman-teman THK 2 yang tahun lalu belum lulus. Tahun lalu tidak lulus, tetapi yang bersangkutan adalah THK 2. Datanya nanti ada. Tetapi yang bersangkutan adalah THK 2. Nah, ini masuk dalam kategori prioritas kedua. Tentu setelah prioritas 1 tadi yang lulus passing grade tadi sudah selesai. Kemudian berikutnya, internetnya maju mundur lagi, Pak. Kemudian berikutnya, prioritas ketiga ini, teman-teman honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah, guru, yang sudah bekerja di instansi pemerintah, guru negeri, SD negeri atau sekolah negeri, minimal sudah 3 tahun
bekerja. Datanya ada di Dapodik. Datanya ada di Dapodik. Loadingnya lama, Pak. Loadingnya. Kemudian berikutnya, pelamar umum. Permenpan 2020, pelamar prioritas dan pelamar umum. Pelamar prioritas tadi, prioritas 1 lulus PG 2021, prioritas 2 adalah teman-teman honorer THK 2 yang belum lulus, datanya ada. Kemudian prioritas ketiga adalah teman-teman yang bekerja di sekolah negeri, bekerja 3 tahun minimal. Jadi yang baru kemarin baru ngajar itu belum termasuk prioritas, Pak. Jadi sudah 3 tahun beliau, teman-teman kita sudah mengajar di sekolah negeri. Itu yang kategori prioritas 1, 2, 3. Kemudian prioritas kemudian yang pelamar umum, kalau prioritas sudah terpenuhi tetapi masih kosong, diisi dari pelamar umum. Jadi banyak, Pak, teman-teman itu protes ke DPR dan lain sebagainya. Itu kami kalau diadu dengan yang umum kalah, Pak. Diadu dengan yang umum kalah, Pak. Kami kalah passing grade dan lain sebagainya di situ. Oke, diakomodir bapak-bapak kita di DPR. Gimana caranya Menpan, Dikbud, BKN harus mengakomodir mereka. Ceritanya begitu, Pak. Kalau ada yang kok berubah di tengah jalan, ya itu salah satunya, Pak. Dipanggil terus diminta untuk selesaikan A, B, C, D. Kira-kira begitu, Pak. Belum kelihatan ya, Pak. Slide keempat, Mas. Lanjut, Mas. Lanjut. Satu lagi boleh lanjut. Enggak. Masih slide 5, Mas. Slide 5. Nah, ini. Mbak di slide show. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama, pelamar prioritas dan pelamar umum. Nah, pelamar umum ini dari lulusan PPG terdapat di database teman-teman Dikbud. Kemudian baru benar-benar teman-teman yang umum ikut untuk melamar dari umum. Berikutnya Bapak Ibu panitia seleksi. Nah, di dalam Permenpan 20 diatur panitia seleksi adalah Panselnas 1, kedua kemudian panitia instansi pembina Dikbud, kemudian berikutnya adalah panitia instansi daerah. Pas, Pak, teman-teman di daerah, instansi daerah perhatikan untuk seleksi prioritas 2 dan 3. Karena nanti melihat seleksinya melihat kesesuaian antara kualifikasi, kinerja, kemudian background check dan kompetensi di situ. Boleh lanjut, Mas? Boleh lanjut? Berikutnya Bapak Ibu sekalian, back. Nah, ini berikutnya tadi yang seperti disampaikan sebelumnya, yang pertama prioritas pertama menggunakan seleksi tahun 2021. Itu tadi, Pak, yang
193.000 itu masuk dalam kategori prioritas pertama. Kemudian prioritas kedua dan ketiga, ini teman-teman yang tidak lulus 2022, termasuk di dalamnya THK 2, kemudian teman-teman yang sudah mengajar, mengabdi di instansi pemerintah di sekolah-sekolah negeri, minimal 3 tahun, ini dilakukan dengan menilai atau melihat kesesuaian, kualifikasi akademik, kemudian kompetensinya, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang. Ada Pak, nanti di dalamnya terdapat beberapa, misalnya di background check ini yang bersangkutan itu radikal atau tidak, kemudian termasuk dalam organisasi terlarang atau tidak, kemudian kualifikasi pendidikan dilihat dari linearitas. Berikutnya untuk kompetensi dan kinerja ini dilihat nanti teman-teman di daerah, kepala sekolah melihat yang bersangkutan itu sudah bisa menyesuaikan dengan performanya, harapan, ekspektasi dari pimpinan, dari dinas atau tidak, dan lain sebagainya. Panduannya nanti disampaikan oleh teman-teman Dikbud sebelah saya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, pemenuhan kebutuhan. Nah ini Pak. Setelah itu pemenuhan kebutuhan, pertama diprioritaskan untuk prioritas 1. Prioritas 1 atur dulu masuk. Usulkan prioritas 1. Kalau prioritas 1 misalkan belum terpenuhi, diisi oleh prioritas 2. Kemudian kalau prioritas 2 belum terpenuhi, masih ada formasi yang kosong, akan dipenuhi oleh prioritas 3. Kalau prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 belum terpenuhi, akan diisi oleh pelamar umum. Jadi 1 dulu selesaikan, prioritas 1 selesaikan, dengan urutan THK dulu masuk. Kemudian guru non-ASN masuk. Kemudian PPG masuk. Kemudian baru swasta masuk. Yang 193.000 itu. Kalau masih ada formasi kosong, sekali lagi, akan diisi oleh prioritas 2. Prioritas 2 itu teman-teman yang kemarin tidak lulus. Ikut seleksi tapi tidak lulus. Isi dari prioritas 2. Kalau prioritas 1 belum terpenuhi, masih ada yang kosong. Kalau prioritas 1 sudah belum terpenuhi, kemudian prioritas 2 belum terpenuhi, diisi oleh prioritas ketiga. Kalau prioritas ketiga belum terpenuhi juga, diisi oleh pelamar umum. Kira-kira begitu, Pak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lanjut. Nah, ini ada beberapa afirmasi tambahan nilai untuk linearitas, nanti masuk ke nilainya 100% dari seleksi kompetensi. Dan ada lagi, ini tidak ada perubahan dari tahun lalu. Kemudian untuk disabilitas akan mendapatkan nilai 10%. Ini relatif tidak berubah dengan kebijakan tahun sebelumnya. Jadi artinya masih sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mekanisme yang di 2022 ini Permenpan 20 untuk penetapan kebutuhan itu usulan formasi tetap dilakukan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari Dikbud 193.000 termasuk yang tidak lulus prioritas 2 di situ. Kemudian penetapan kebutuhan oleh Menpan tentu dengan ketersediaan anggaran. Berikutnya di tahap 3 inilah sebetulnya yang nanti Bapak Ibu terlibat di dalam seleksi. Kita bedakan antara teman-teman kita honorer dengan prioritas umum. Kita bedakan. Nah, kemudian yang peserta prioritas 2 dan 3 dilakukan dengan melihat kesesuaian, observasi, Pak. Untuk prioritas 2 dan 3 di situ. Jadi nanti akan dipandu oleh teman-teman Dikbud seperti apa nanti untuk prioritas 2 dan 3. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, untuk pelamar umum dilakukan dengan melihat prioritas 2 dan 3 sekali lagi dilakukan untuk melihat kualifikasi pendidikan akademik linearitas, kemudian kinerjanya, kemudian kompetensinya, kemudian background check. Itu dilakukan oleh teman-teman di Pemda.
tentu melibatkan kepala sekolah dan lain sebagainya. Nanti teman-teman Dikbud menjelaskan tentang itu. Bagaimana kelayakan dari seorang pelamar itu, apakah dia go or no go. Jadi dia tahan, tidak lulus, atau dia bisa lanjut untuk diangkat menjadi P3K di situ. Tentu nanti teman-teman Dikbud melakukan verifikasi sesuai dengan panduan atau pedomannya di situ. Nah, khusus untuk teman-teman honorer, pelamar umum Bapak Ibu sekalian, ini kita lakukan tes dengan menggunakan CAT UNBK dengan nilai setinggi-tingginya di situ. Baru pelamar umum kita lakukan tes. Untuk teman-teman dari PPG, kemudian dari umum, kita gunakan dengan nilai tinggi, passing grade yang tinggi. Nah, ini kita ambil dari nilai-nilai tinggi top rank di sekolah yang tidak ada pelamarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman honorer sudah ada di situ, dia wajib memilih pelamar di tempat itu. Kalau di tempat itu masih kosong, di sekolah itu masih kosong. Nanti kita des dengan teman-teman, ada tim secara teknis, nanti kita membantu menyusun itu. Kemudian nanti Bapak Ibu usulkan ke Menpan dengan melalui sistem itu, kita tetapkan nanti di situ. Nah, dari progresnya, lanjut Mas. Lanjut, yang tadi sudah disampaikan. Nah, saat ini Bapak Ibu baru 16% usulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara 193.000 itu sudah menunggu untuk dilakukan proses seleksi. Jadi proses usulan saat ini masih ada di angka 16% dari total kebutuhan. Nah, teman-teman di Pemda, Bapak Ibu sekalian diharapkan dapat mengusulkan kembali sesuai dengan kemampuan keuangan di tempat Bapak Ibu untuk formasi guru. Jadi yang sudah sebelumnya tahun lalu sudah diusulkan tetapi belum mengakomodir, dan apabila keuangan masih mencukupi, Bapak Ibu bisa lakukan pengusulan kembali. Nah, tentu rincian formasinya, datanya ada di teman-teman nanti di di desk dengan teman-teman teknis untuk diusulkan kembali. Nah, periodenya Bapak Ibu dengan ketentuan kami sudah menyampaikan ke Bapak Ibu, mungkin hari ini juga bisa disampaikan bahwa informasi dibuka kembali dengan ketentuan untuk di 2022 ini Bapak Ibu bisa melakukan usulan kembali, tetapi tidak untuk mengurangi yang sudah diusulkan. Bapak Ibu boleh menambah, tapi tidak diperkenankan untuk mengurangi. Nanti di desk teman-teman dibantu oleh teman-teman teknis Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana mengusulkan kembali formasi yang sudah disampaikan tahun lalu, tetapi masih ada kebutuhan, Bapak Ibu usulkan kembali di situ. Berikutnya, yang periode saat ini dibuka untuk pengisian di tahap pertama. Tahap pertama 19 sampai 28 Juni di situ. Nah, kontrak kerja Bapak Ibu, berikutnya nanti teman-teman yang sudah diangkat kontrak kerjanya sesuai dengan Permenpan 70, bahwa teman-teman P3K diangkat dalam waktu 1 sampai 5 tahun, kemudian dapat diperpanjang kembali selama 5 tahun di situ. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa di download di JDH Kementerian Pan-RB terkait adalah teman-teman yang sudah bekerja 3 tahun di sekolah negeri itu menjadi prioritas ketiga. Di situ baru kemudian pelamar umum di situ. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teknisnya nanti akan dibantu oleh teman-teman tim teknis Bapak Ibu sekalian untuk melakukan desk untuk merancang tempat-tempatnya, termasuk data-data teman-teman kita yang sudah lulus tahun lalu, termasuk yang tidak lulus tahun lalu. Di situ kita rancang, usulkan kembali
sesuai dengan kemampuan keuangan Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Dian Putra, Kementerian Keuangan. Nah, mekanisme untuk pengisian termasuk untuk seleksi prioritas 2 dan prioritas 3 nanti akan disampaikan oleh sebelah saya dari Kemdikbud Pak Adhika bagaimana mengatur prioritas 1 yang 193.000 itu untuk masuk diusulkan ke dalam formasinya. Mungkin itu Pak Akbar dari kami, tidak banyak, lebih nanti mungkin di desk dengan teman-teman lebih jelas head to head bagaimana merancang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryo. Bapak Ibu, singkat narasinya tadi, tetapi di harapan kita itu jelas, ya, jelas meskipun ada gangguan lemot jaringan ya, sehingga dia agak lambat menyesuaikan dengan tampilan atau slide-nya. Baik, kita buka sesi 1. 3 nanya ya. Silakan Pak, Bapak ini dulu. Mohon teman-teman sigapnya, kasih mic teman-teman. Mohon teman-teman. Sebut nama Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati para narasumber baik dari Kemenpan Pak Suryo maupun juga dari Kemendikbud. Saya Sudarmanto dari Pemda Kulon Progo Jogja. Dari kepegawaian. Pemda Kulon Progo Jogja. Oh, masker. Oh ya, mohon izin saya buka. Yang pertama terima kasih dari Kemendiknas ya, dengan acara ini bisa menambah informasi dan juga memperkecil gap informasi dan kecurigaan dan kekhawatiran. Nah, satu itu. Pertanyaan pertama gini ke Pak Suryo. Saat ini tidaknya kami lah, TAPD, PPK, BKPP, ini masih khawatir dengan akan mendorong kembali usulan formasi guru. Ketika tadi malam ada nuansa jaminan akan masuk di DAO. Tapi Pak Suryo statementnya berkali-kali sesuai kemampuan daerah. Sehingga tolong usul kami kepada negara, pastikan kalau daerah mengusulkan kembali, ada edaran tertulis pada PPK ataupun pada kabupaten agar formasi guru yang akan diusulkan nanti akan dijamin lewat DAO tambahan dalam kerangka formasi pengadaan 2022. Kalau tidak, ini sama senasib dengan kami. Saya kira kalau tidak, dimungkinkan 16% akan bertahan dari yang usul terkait dengan guru tadi. Itu satu Pak, nyuwun sewu. Jadi tolong ada edaran waktu, karena tadi Jogja ada sampai 28 Juni. Kalau ada edaran menjamin bahwa akan ada nanti on top atau tambahan anggaran dalam kerangka penggajian, saya yakin daerah akan ada animo untuk mengikuti usulan kembali. Jadi edaran kami usul. Karena saat ini kami betul-betul kecelik kemarin Pak. Ada 700 PPK malah DAU turun. Di samping memang karena situasi pandemi. Tapi tolong dengan situasi ini kemarin kita kepegawaian agak tersudut di mengenai TAPD. 700 sudah ada tambahan keuangan. Sehingga ya problem. Tolong ini ada edaran Pak, satu. Yang kedua Pak Suryo yang saya hormati. Faktualnya, realnya, data yang di lapangan itu tidak hanya data guru dan kesehatan, tapi data teknis JFU, baik yang mengganti tenaga PNS seperti Perpres 38 atau tenaga yang berpotensi didorong ke arah outsourcing. Kalau tahun ini tidak dicicil ke arah formasi teknis, saya khawatir edaran Menpan tahun depan tidak akan terpenuhi, akan rampung, honorer bisa rampung. Teknis tahun ini monggo diberikan ruang agar kami juga mengusulkan, baik yang di sekolah, karena realnya sekolah tidak hanya guru, tapi tenaga teknis. Kami kemarin sudah usul agar Perpres 38 itu juga ada ruang tenaga teknis yang juga diisi untuk di tenaga kependidikan. Ini jadi saya lihat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Tapi yang difokuskan hari ini baru sebatas guru. Jadi tolong Pak Suryo,
tahun ini mohon dibuka. Kalau tidak, di kami itu mungkin ada 40-50% tenaga teknis selain guru dan kesehatan. Kalau tahun depan sudah di-off-kan, saya bukan pesimis, tapi yakin nggak akan rampung. Apalagi kalau tidak diikuti dengan gelundungan tambahan DAU dalam kerangka keuangan. Yang ketiga Pak Suryo, mohon izin, kami ini termasuk pelaku yang 2005-2009 mengikuti PP 48 2005 Pak. Saya pelaku karena waktu itu saya masih kasubit kabit Pak. Sehingga sekarang dikembalikan ke pegawai saya mengikuti irama itu. Sehingga saya juga yakin tahun depan ke depan lagi dengan edaran dan PP 49 kalau desain kewenangan formasi dan P3K seperti ini tetap tidak akan rampung, akan muncul lagi non-PNS non-PNS jilid baru. Saya yakin desain kewenangan. Karena kita itu di kepegawaian sudah stop, jangan rekrut. Tapi faktanya sekolah ada pensiun 2 atau 3 atau 5. Mereka alami akan merekrut. Oh, kita juga nggak bisa menutup mata. Aduh, daripada katakanlah siswa terbengkalai, kita diam-diam saja. Sehingga mohon ini kami usul bahwa kalau desain kewenangannya agak dirubah Pak, saya yakin Pak tahun depan, apalagi kalau tidak ada emergency exit ya, tetap tahun depan nggak akan rampung. Mungkin gitu Pak Suryo yang saya hormati. Jadi ada 3 usulan kami. Saya ulangi 1, mohon dibuat edaran untuk memastikan dan meyakinkan pada PPK dan TAPD bahwa tahun depan diikuti dengan sebuah alokasi anggaran. Yang kedua, tenaga teknis dicicil untuk formasi dibuka tahun ini. Kalau tidak, overload tahun depan. Sudah tidak mungkin bisa rampung. Yang ketiga Pak, desain kewenangan pengemenuhan formasi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, pertanyaannya sangat holistik. Dan saya yakin sudah mewakili teman-teman yang lain. Silakan Pak Suryo. Baik, terima kasih. Pak Darminto bukan ya? Saya itu pangling Pak. Oke. Tetangga Pak. Ya Pak ya. Pak izin yang pertama, terima kasih ini masukannya Pak. Terus terang ini juga beberapa kesempatan ini masuk. Yang pertama terkait dengan surat edaran tentang terkait dengan keuangan. Kami paham teman-teman itu khawatir. Ini Pak. Kelihatan Pak. Saya itu sebenarnya agak malu Pak kalau dibuka. Wong Deso Pak. Jadi yang pertama Pak, surat edaran ini beberapa kali kami berkoordinasi dengan teman-teman di Kementerian Keuangan sebetulnya. Dengan teman-teman Dagri sebetulnya, termasuk Dikbud. Nah, nanti juga Pak Adika ikut menjelaskan terkait dengan surat edaran terkait dengan keuangan. Apakah ada on top atau tidak. Nah kemarin, semalam ya Pak, semalam sudah disampaikan oleh Bu Ira, Pak Dian, ya kondisinya seperti itu. Nah mungkin kalau saya ini sih Pak, kalau saya pahami, karena AP3K di daerah itu dibebankan pada APBD itu Pak mungkin ya. Tapi mungkin nanti lebih jelasnya di DES nanti ada meja tertentu untuk dengan teman-teman keuangan Pak. Terus terang saya takut salah menjelaskan ini karena bukan kapasitas terkait dengan keuangan Pak. Tapi jujur beberapa kali kami koordinasi terkait dengan hal ini. Berikutnya Pak Darminto, guru dan kesehatan kemudian teknis. Termasuk nanti desain kebijakan untuk mengakomodir mereka. Kami juga paham itu, semalam sudah dijelaskan oleh Bu Ira, Kemdagri, kami beberapa kali membahas terkait ini Pak. Desain kebijakan untuk P3K pelaksana. Nah untuk jabatan pelaksana itu kan ada sekitar 4.000 sekian Pak. Itu sedang didesain, diklerek. Di PP 49 pasal 2 itu ada ketentuan Pak. Sebetulnya ada ruang untuk kita cari solusi di situ. Oh iya, terima kasih Mas. Ada ruang untuk itu Pak desainnya. Tetapi yang pertama kita selesaikan dulu satu-satu Pak. Karena P3K itu bisa sewaktu-waktu kita lakukan pengadaan sesuai dengan PP 49. Tidak seperti PNS dalam sesuai dengan siklus anggaran dan lain sebagainya. Kalau P3K bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Sesuai dengan aturan mainnya, rule of the game-nya di PP 49 bahwa instansi pembina, instansi pengguna, dan pansel bisa melakukan pengadaan di situ. Jadi
untuk yang teknis Bapak Ibu kita selesaikan terlebih dahulu guru, kemudian kesehatan sesuai dengan prioritas nasional. Tentu kemudian baru kita selesaikan itu. Makanya ini Pak, Bu, kalau bisa 1-2 hari ini kita selesai itu, baru kemudian kita selesaikan yang lain. Satu-satu Pak kita selesaikan Pak Darminto. Desain kebijakan sedang dibahas oleh bos-bos kita di atas sana Pak. Nah mudah-mudahan ini segera keluar desain kebijakan untuk mengakomodir teman-teman yang honorer yang tidak masuk di persyaratan PNS atau tidak termasuk di persyaratan P3K. Karena perintahnya sesuai PP 49 itu tidak boleh mengangkat, kemudian kita lakukan penataan terlebih dahulu. Penataan teman-teman kita yang honorer masuk persyaratan untuk PNS, kita ikut sertakan untuk PNS. Kalau yang masuk persyaratan untuk masuk P3K, kita selesaikan P3K. Persoalannya yang tidak termasuk dua-duanya. Gitu kan Pak Darminto ya? Yang tidak termasuk dua-duanya. Nah ini kita tunggu Pak. Sekitar 1-2 ada ruang sebetulnya untuk desain kebijakan itu. Nah, desain kebijakannya seperti apa? Saat ini untuk jabatan pelaksana itu ada 4.000 sekian, jabatan mana saja yang pelaksana mana saja teknis, termasuk teknis itu, yang bisa diisi oleh P3K. Mungkin itu Pak Darminto ya. Nah, terkait dengan keuangan nanti teman-teman di Kementerian Keuangan yang secara kapasitas akan menjelaskan itu, on top dan lain sebagainya. Itu Pak Darminto ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryo, Pak Darminto. Is clear ya Pak? Ya, nanti kalau mengenai terkait dengan keuangan sebentar pada saat kita coaching ya, insya Allah Pak Dian masih stay bersama kita. Oke ya Pak? Ya, boleh. Ya. Baik. Kita buka lagi. Oh ya, dari sana dulu ya Pak. Sebentar Pak, sebentar. Ya, di antri Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bertanya dulu kepada Bapak yang merancang untuk penambahan pegawai ini. Penting enggak Pak ada guru? Pak dari mana Pak? Saya dari Kalimantan Timur, Ibu Kota Negara. Kalimantan Timur Provinsi. Iya. Pak siapa Pak? Pak Anwar Sanusi. Pak Anwar Sanusi yang kemarin tanya juga. Silakan Pak. Siap. Pertanyaan saya ulang, penting enggak Pak ada guru? Penting enggak ada guru? Penting banget ya. Penting banget. Jangan sampai nanti terjadi kayak komen yang di YouTube, nggak perlu ada guru, nggak perlu nilai rapot, itu ngawur gitu Pak. Ya saya guru dari 89 saya guru, makanya kalau ada statement yang ngawur jangan diinikan. Kalau memang itu penting dan Bapak Ibu yang di atas itu sudah membuat aturan-aturan, boleh bahkan 1 tahun mau pensiun, kenapa sih yang sudah tes dan masuk sudah kategori 1, 2, 3 nggak langsung di SK-kan aja Pak? Repot Pak, nanti kalau harus dites lagi. Bapak Ibu tahu enggak kalau tes itu tempatnya di sekolah 3 hari itu mengganggu anak belajar? Bapak kan nggak ngecek ke sana Pak. Kami yang di lapangan itu repot. Pertama itu ngurangi duit Pak. Kalau tes seluruh Indonesia berapa? Ya kalau komputernya benar semua. Kalau komputernya pada rusak, siapa yang mau ganti? Bapak mau ganti? Ya. Terus yang kedua, nanti ketika Bapak Ibu minta masukan kami yang di lapangan ini, nanti Bapak Ibu rapat dengan Dewan lagi, berubah lagi di pertengahan. Tambah repot. Nah, mohon kejelasan lagi, ini nanti yang nyeleksi siapa Pak? Teman-teman dari Dinas Pendidikan atau kepegawaian? Itu harus dikelirkan Pak. Kemarin
CAT itu pelaksananya Dinas Pendidikan, bukan kepegawaian. Kemudian berikutnya yang meng-SK-kan kepegawaian. Ini harus ada dikelirkan dulu. Ya, tugasnya Disdik apa, tugasnya kepegawaian apa. Saya setuju tadi. Harus ada SK yang jelas. Karena apa? Kita juga bisa ngelak, keuangan bisa ngelak, alasannya macam-macam. Itu harus ada kejelasan. Yang berikutnya, Bapak. Pak, yang keberapa ini? Ketiga. Pokoknya Bapak Ya, dengarin maaf, Pak, yang ya. berapa. Saya catat, Pak. Ya, Ya, kita konsisten, Pak. Ya. Terus yang berikutnya, ketika ada seleksi awal, seleksi administrasi, itu kan sudah jelas, Pak. Yang diupload itu benar. Kenapa ketika daftar ulang harus mengumpulkan hard copy lagi? Apa enggak benar yang pada ngupload itu teman-teman guru itu? Capek, Pak. Itu keluh kesah guru. Jadi ketika Bapak Ibu yang sudah daftar itu diterima, tidak perlu lagi ngumpul bukti fisik, repoti numpuk di kantor. Kan sekarang sudah paperless. Kenapa harus gitu lagi? Ya, saya minta kalau bisa yang selesai-selesai, yang penting daftar ulangnya secara online, karena daftarnya juga online, daftar ulangnya ya online. Nanti kalau bisa Bapak Ibu guru silahkan ngeprint sendiri SK-nya yang sudah dinyatakan lulus. Nggak usah repot, Pak. Ya, mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Langsung ya, Pak Iya, Akbar. Pak, langsung aja. Pak Sanusi. Terima kasih, Pak. Yang pertama, nggak usah dites ya, Pak. Penting enggak, Pak? Iya kan, Pak? Ya, sip. Udah baca belum, Pak, permenpannya? Baca dulu, Pak. Nggak pakai CAT, Pak. Iya, betul. Yang prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 baca dulu, Pak. Izin ya, Pak ya. Itu satu. Saya juga setuju, Pak. Tidak ada sebetulnya perintahnya itu kan seleksi, Pak. Dilakukan seleksi. Nah, ini dilakukan seleksi. Prioritas 1 itu enggak langsung penempatan. Kita optimalkan formasinya. Prioritas 2 kita dilakukan dengan melihat kesesuaian observasi di situ. Itu baca dulu Pak permenpannya. Tadi kan disampaikan juga. Yang kedua termasuk daerah itu ada Pak panitia seleksi daerah. Baca dulu makanya. Izin ya Pak, sorry bukan apa-apa ini. Jadi yang memang tahun lalu itu panitia instansi daerah itu tidak dilibatkan tahu kepegawaian itu. Nah tahun ini Pak, tahun ini itu instansi daerah ada panitia. Salah satunya untuk melihat observasi itu yang prioritas 2 dan prioritas 3 di situ. Nah kalau tanpa ada tes dan lain sebagainya langsung diangkat dan sebagainya ada aturannya Pak. Lama mungkin kita rubah aturan itu. Tetap harus dilakukan seleksi. Itu yang kedua. Yang ketiga administrasi. Iya. Nah administrasi ini Pak izin. Saya juga setuju sebetulnya. Pribadi setuju. Kalau sudah lakukan online itu paperless. Pertama tidak perlu lagi ngeprint. Kedua otomatis jabatan pelaksana nggak ada, teknis-teknis itu berkurang Pak. Kalau kita lakukan sistem informasi itu. Saya setuju Pak. Jadi jabatan pelaksana itu nggak usah banyak-banyak. Karena sudah diganti sistem informasi itu. Saya setuju. Nah hanya memang saat ini masih diperlukan untuk pertama Pak, pemberkasan itu harus dicek ulang. Karena kadang-kadang scan itu bisa diedit Pak. Kadang-kadang bisa diedit. Ijazah saya bisa diedit. Karena orang sekarang itu kan termasuk saya juga bisa ngedit-ngedit itu Pak. Ijazah kakak saya misalnya, saya scan, saya edit, ganti nama saya. Itu bisa Pak. Itu Pak kekhawatiran kami. Jadi tetap itu dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang diangkat itu benar-benar itu orangnya. Dan ada di situ. Nah saat ini belum ada sistem yang bisa mengidentifikasi atau mendeteksi itu. Tanda tangan aja bisa diedit Pak. Scan, khusus di scan kan. Nah terus padahal belum tentu itu bisa jadi Pak. Jadi itu kira-kira. Jadi yang ketiga ini masih diperlukan Pak saat ini untuk memastikan bahwa orang itulah yang betul-betul layak diangkat, kemudian ada orangnya. Jadi kira-kira gitu Pak. Saat ini belum bisa 100% bahwa sistem informasi kita cek online itu, upload online itu benar-benar kita gunakan itu. Tetap kita pastikan dengan aslinya bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memang orang benar-benar yang bersangkutan di situ.
Itu Pak Sanusi ya. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Nur Sanusi sudah clear ya Pak. Nanti dibaca permenpannya nomor 20 2022 tuh sana. Jelas Pak. Baik, yang terakhir sana yang pakai baju merah ya, merah hati. Sebut nama ya Pak. Sebut nama instansi, kemudian asal daerah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas kesempatan diberikan kepada kami. Saya sangat senang sekali bisa dialog langsung Pak terkait dengan aspirasi kawan-kawan guru yang rata-rata kami didatangi oleh kawan-kawan guru. Kami dari Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Saya dari Dinas Pendidikan, nama Murjani. Begini Pak, sebelum kami rakor sini, kami memang didatangi oleh kawan-kawan yang honor. Dan hasil hari ini juga, hasil rakor beberapa hari ini kami sampaikan kepada kawan-kawan yang selama ini pertama yang sudah lolos Singgrade. Yang kedua, kawan-kawan THK 2 yang memang sampai saat ini belum berhasil. Barangkali hasil rakor beberapa hari ini ada pencerahan bagi mereka sehingga kami memang ada hal yang prinsip kami tanyakan. Yang pertama Pak, kami mohon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, barangkali selama pengalaman kami menangani yang K 2021, kami mohon data yang lolos passing grade yang tahun 2021 sampai saat ini di kabupaten kami juga belum tahu, walaupun sudah mengetahui makin nanti berbisik ke Dinas Provinsi. Karena tahun kemarin itu poskonya ada di provinsi Pak, kita di kabupaten kota hanya menerima informasi apa yang disampaikan ke provinsi. Kami mohon kalau tahun 2022 ini bisa fokus ke penanganan ke kabupaten, kami mohon dengan sangat seperti itu sehingga memang kami mengatur kabupaten masing-masing. Jadi sekali lagi saya mohon sampaikan ke kami entah itu dari Kemdikbud atau Menpan data yang lolos passing grade 2021 kemarin Pak. Itu belum ada. Yang kedua, terima kasih dari Menpan telah membuka informasi, barangkali nanti ada perubahan ke kami yang mungkin barangkali kami bisa mengubah sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan. Terus yang ketiga, saya mohon maaf dengan sangat, jangan sampai terulang kembali Pak. Ada pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru, karena guru ini bukan hanya guru kelas, guru mata pelajaran, tapi ada guru mata pelajaran agama. Pengalaman tahun 2021, pengangkatan P3K guru agama itu rakor pada saat itu di Jogja itu memang tidak ada rekrut P3K guru agama. Sehingga waktu itu kami sangat dilema sekali mempertanyakan seperti ini. Kami mohon dengan sangat untuk 2022 tidak ada pilah-memilah antara guru apapun. Entah guru agama, yang penting kalau memang rekrut P3K, ya juga termasuk guru agama di sana. Jadi kami sangat pertentangan Pak. Karena mereka juga punya hak, karena selama ini juga mereka menjadi tenaga honor di sekolah, itu guru agama. Jadi tidak ada istilahnya menangani Kemenak atau Kementerian Agama, yang penting mereka taunya mengajar di sekolah. Oleh karena itu kalau formasi 2022 ini menjadi bagian dari usulan pemerintah daerah, mohon juga itu termasuk guru agama juga. Seperti itu. Karena juga kami lihat lolos passing grade, menurut informasi mereka juga guru agama juga termasuk juga lolos di sana. Seperti itu. Ini barangkali mewakili kawan-kawan juga tenaga. Terima kasih Pak. Mohon dengan sangat penjelasan Bapak supaya nanti bisa kami sampaikan kepada forum yang ada, khususnya forum yang belum lulus di kategori P3K. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Murjani. Silakan Pak Suryo, data PG, kemudian kebijakan pendidikan guru agama. Baik, terima kasih Bapak dari Sintang ya. Data lulus PG tahun lalu itu nanti kami sampaikan Pak, ada datanya. Termasuk teman-teman Dikbud juga punya. Justru kami juga dari teman-teman Dikbud. Kemudian yang kedua pembukaan kembali informasi, ya kami buka lagi. Kemudian guru agama. Guru agama itu termasuk di dalam sini Pak. Jadi guru agama ada dua Pak. Guru agama yang di bawah kewenangan Kementerian Agama. Guru agama yang ada di sekolah negeri di Pemda. Nah, 193.000 itu termasuk guru agama yang ada di Pemda, sekolah negeri yang di Pemda. Jadi guru agama itu termasuk di dalam 193.000 itu, Pak.
Pak, siapa Pak izin? Pak Buryani. Itu termasuk Pak. Nah, satu data nanti kami sampaikan. Mungkin pada saat des ya Pak. Pada saat des nanti kami sampaikan data itu. Boleh Pak, termasuk yang teman-teman yang di Pemda-Pemda nanti sekalian saja. Kemudian informasi nanti kami buka. Kita des dulu, kita pastikan dulu data-data itu masuk. Kemudian yang ketiga, guru agama itu termasuk di dalamnya itu Pak. Untuk guru agama yang ada di sekolah-sekolah negeri di kabupaten kota di daerah. Sudah termasuk. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Suryo. Kita beri aplaus untuk Pak Suryo ya. 3 penanya tetapi jumlah pertanyaannya ada 9. Jadi saya pikir Bapak Ibu nanti diskusi lanjut untuk hal ini ada ruangnya tersendiri lagi. Mungkin pada saat coaching Pak Suryo juga masih berstay bersama kita. Baik, sekali lagi kita aplaus untuk narasumber pertama pagi ini. Terima kasih Pak Suryo. Selanjutnya masih sama materi dari kebijakan formasi seleksi P3K untuk JF Guru pada instansi daerah tahun 2022 dari Kemendikbudristek Dikti ya. Beliau Andika Gendra, Sarjana Sains, Magister Manajemen. Sehari-hari beliau berada di Gedung D, lantai 16, Kompleks Kemendikbud Senayan. Kalau Bapak main ke Senayan itu di belakangnya Gedung FX. FX itu tempat ngopi, di dalamnya ada Starbucks. Kalau ngomong masalah Starbucks, Bapak-bapak pasti nge kan gitu ya. Ya, beliau koordinator perencanaan program dan anggaran. Jadi kalau Bapak ke lantai 16 atau masuk di lobi aja tanya Pak Dika, udah familiar beliau. Iya. Iya, kalau di kalangan selebriti di Kemendikbud, beliau ini kategori artis, Pak. Baik, untuk efisiensi waktu saya persilakan Mas Dika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Akbar, Pak Suryo, saya kayaknya enak ke depan karena ini Gak apa-apa, Pak. Beliau ini tipenya kinestetik, jadi mereka itu bergerak mobile dia, Pak. It's okay ya. Saya akan membicarakan mengenai teknis nanti bagaimana di DES. Bagaimana penempatan formasi nanti Bapak Ibu ketika di masing-masing meja. Jadi oke, slide pertama, aduh kecil sekali ya. Jadi pertama yang saya ingin tekankan di sini perbedaan mekanisme ini. Mohon Bapak Ibu nanti agar ketika di DES tidak lagi bicara mengenai mekanisme atau masih diskusi dengan tim teknis. Jadi harapannya nanti begitu di DES sudah langsung mengalir diskusi mengenai data saja. Konsep pemikiran itu kalau bisa sudah ada di sini. Tahun 2021, Bapak Ibu buka formasi menurut kebutuhan yang ada di sekolah. Lalu guru mengejar ke formasi yang Bapak Ibu buka. Kan gitu ya. Bapak Ibu mungkin tidak membuka formasi di SDN 1, tapi Bapak Ibu buka formasi di SDN 2. Nanti guru di SDN 2 atau guru di SDN 1, SDN 3 yang tidak terbuka formasinya akan berebut ke formasi yang Bapak Ibu buka. Itu yang terjadi tahun 2021. Sehingga akan ada persaingan dan pergeseran. Apabila guru yang di SDN 2 tidak dianggap, saya pakai tanda petik, dianggap tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau nanti masuk misalnya swasta, itu yang baik kita, pemerintah pusat atau pemerintah daerah mungkin sudah dirasakan oleh hal itu. Nah, di tahun 2022, formasi nanti yang Bapak Ibu akan bicarakan di DES itu akan disesuaikan dengan posisi individu. Jadi formasinya yang akan digeser disesuaikan ke posisi di mana individu itu
berada. Ini nanti yang akan dirapatkan di DES. Formasinya yang digeser. Saya masih menganggap formasi masih kuota ya. Masih kuota, Bapak Ibu kemarin 2021 berapa, 2022 berapa, Bapak Ibu punya berapa, anggap misalnya Bapak Ibu punya 10 itu tadinya ada di SD 1, 3, 5, 7 begitu. Tapi ternyata yang passing grade ada di SDN 2, 4, 6, 8. Berarti formasi itu akan diubah ke individu tempat di mana dia bekerja. Ini clear ya. Jadi di DES nanti tinggal bicara mengenai formasi. Distribusi formasi. Distribusinya. Ya, sebentar. Kalau ada guru agama yang sudah lulus passing grade, dia mengajar di SDN 5 atau di SMA 6, ya nanti seandainya dia memang Bapak punya kuota, formasinya itu ditempatkan menjadi agama. Itu yang tadi dibilang Pak Suryo, 193.000 guru yang sudah lulus passing grade, itu termasuk guru agama, kuotanya pun akan disebar sesuai dengan tempat di mana guru lulus passing grade itu bekerja, termasuk guru agama. Makanya tambah nanti habis ini. Selanjutnya, perbedaan selanjutnya, tahun 2021. Ini ringkasan ini. Perbedaan tahun 2021. Seleksi hanya menggunakan tes. Tes itu maksudnya ini ya, tes. Berarti yang diukur adalah kognisi, kemampuan kognisi. 2022 seleksi menggunakan pola pengamatan. Jadi mengukur kognisi, afeksi, dan psikomotor, behavior. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, tapi nanti penentuannya mungkin akan terlihat sedikit lebih subjektif, relatif lebih subjektif, tapi itu nanti tanggung jawab ada di tempat Bapak Ibu. Loh, ini bukan mengancam, ini bukan, maksudnya yang lebih tahu kan nanti Bapak Ibu gitu loh. Oke ya. Jadi Bapak Ibu nanti bukan hanya harus mengukur, menyeleksi dia pintar atau tidak. Bukan itu saja. Tapi harus dilihat dia baik atau tidak. Karena dua kompetensi guru diantaranya adalah sosial dan kepribadian. Itu yang harus kita tangkap juga. Yang kemarin belum sempat tertangkap di tahun 2021. Itu ya. Lalu Bapak Ibu juga harus mengukur psikomotor. Ini ada tiga ini komponen dari manusia kan. Kognisi, afeksi, dan psikomotor. Psikomotornya apa? Kompetensi guru pedagogi. Bagaimana cara dia mengajar. Itu diukur dari psikomotor. Itu yang nanti Bapak Ibu akan lakukan. Lebih enak toh? Syaratnya yang tadi pengukuran 4 tadi, kognisi, afeksi, dan psikomotor dapat Bapak Ibu lakukan ketika yang lulus passing grade tahun 2021 sudah ditempatkan semua. Jika yang lulus passing grade belum ditempatkan semua, maka Bapak Ibu tidak berkesempatan untuk mengukur guru kognisi, afeksi, dan psikomotor. Tadi pesan saya berarti rugi. Inilah kerugian yang akan terjadi. Nanti di DES ada dari Dikbud, ada dari Kemenpan. Jika Bapak Ibu ingin bergerak juga ke pengamatan observasi, kognisi, afeksi, dan psikomotor, Bapak Ibu tinggal pilih. Tinggal pilih, bukan cuma milih ya. Nanti tetap ada instrumennya. Cuma nanti yang ngisi instrumen nanti ya tetap tim dari pemerintah daerah. Jika Bapak Ibu ingin mengisi itu, maka selesaikan dulu passing grade-nya. Ya tentu saja dengan memperbanyak formasi. Next slide.
Ini tadi yang dikatakan yang sudah dikatakan oleh Pak Suryo, tahun 2022 ada 3 mekanisme. Tiga mekanisme ini bersifat sequence, bukan paralel, sequence. Satu dulu passing grade habis. Jika masih ada kuota formasi, masuk kedua. Seleksi di sini tertulis kesesuaian verifikasi. Itu di Indonesia kan kesesuaian verifikasi. Menurut bahasa, kalau saya bilang pendeknya observasi. Kapan bisa observasi yang kedua? Jika yang satu selesai. Jika yang satu belum selesai, jangan harap bisa yang kedua. Jika yang kedua masih ada sisa formasi, bisa masuk yang ketiga. Seleksi tes. Tapi saya rasa mungkin Bapak Ibu semua ada yang berhenti di satu, ada yang lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan banyak lanjut yang kedua. Namun faktanya, coba next slide. Ini tadi Bapak Ibu punya sisa formasi tahun 2021 yang sudah dibuka, yang sudah diusulkan kemarin, namun belum ada penempatan. Sisa formasi itu masih bolong di sekolah. Ya, kan ada yang usulnya 100, yang baru ditempatkan 80, berarti masih ada sisa 20. 20 itu sudah terdistribusi di sekolah yang Bapak usulkan pada tahun 2021. Kan begitu tadi. Ya, waktu itu. Terus slide. Terus kemarin Bapak Ibu sudah mengusulkan formasi kembali untuk tahun 2022. Ketika itu Bapak Ibu sudah mengusulkan sekolah mana yang akan dibuka formasi selanjutnya tahun 2022. Apabila sisa formasi tahun 2021 saya tambahkan dengan formasi tahun 2022, formasi ini saya gabungkan antara sisa formasi 2021 dan usulan Bapak Ibu kemarin tahun 2022. Lalu saya bandingkan dengan guru-guru yang lulus passing grade, maka hasilnya next slide. DIY peringkat 3 paling bawah, artinya lebih banyak daerah yang guru lulus passing grade-nya lebih tinggi dibandingkan dengan formasi 2021 plus 2022. Artinya 5 daerah di Jogja ini berhenti di tahap 1. Dia tidak akan bisa melakukan tahap 2. Jika di DES nanti Bapak Ibu tidak menambah formasi. Jika di DES nanti Bapak Ibu ketemu dengan Kemenpan tidak menambah formasi, berarti 5 daerah di Jogja akan berhenti di tahap 1. Sisanya satu ini aman atau tidak aman ini? Ini warnanya enggak ini. Sisanya 1 daerah di Jogja mungkin akan bisa masuk ke tahap kedua, observasi. Untuk Jawa Tengah hanya ada 4 daerah yang dapat melanjutkan sampai dengan observasi. 4 daerah di Jawa Tengah itu bisa menunjuk nanti guru-guru mana yang mau diangkat selanjutnya. Bukan kita nanti yang akan melakukan tes seleksi. Tapi nanti Bapak Ibu yang melakukan pengamatan, Bapak Ibu yang nanti akan melakukan tes seleksi observasi. Saya bukan bilang tes, saya bilang seleksi. Nanti akan saya jelaskan apa perbedaan seleksi dengan tes. Lalu Kalimantan turutan mana? Kaltara Kalimantan Tengah. Itu ada di urutan atas, itu ada hijau. Itu udah sangat banyak yang dapat dilakukan untuk observasi. Saya ucapkan selamat untuk Kalimantan Tengah dan apa nih? Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara.
kita akan undang lagi nanti untuk koordinasi observasi. Ya, jadi untuk yang koordinasi saat ini kita bicara untuk yang tahap 1 dulu. Jika masih ada sisa formasi, nanti yang tahap 2 akan kita undang kembali. Bagaimana kita nanti akan melakukan observasi. Kalimantan Timur juga masih ada 2 daerah bisa melakukan observasi. Kalimantan Selatan masih ada 1 daerah. Yang merah-merah itu artinya guru yang lulus passing grade itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota formasi yang Bapak Ibu miliki. Semakin hijau, berarti kuota formasinya jauh lebih banyak dibandingkan guru yang lulus passing grade. Kalbar, mana? Oh iya, 4 daerah bisa. Oh, bukan 4 tambah 4 yang kuning itu. Jadi ada 8 daerah yang dapat melakukan observasi. Nanti akan saya jelaskan. Next slide. Ya, jadi ini jadi saya ulang lagi ya. Pertama kita akan menempatkan guru-guru yang sudah lulus passing grade dengan urutan K2 dulu. Jadi yang pertama atau next saja lah. Ini ulangan dari yang tadi. Next slide. Nah, ini. Kita ngomong masalah yang pertama. Penempatan passing grade. Sebelum kita ngomong observasi, kita bicara bagaimana cara menempatkan guru lulus passing grade. Jadi pertama, sesuai dengan amanah dari Permenpan 20 tahun 2021, yang pertama akan dihabiskan K2 dulu. Jadi ketika Bapak Ibu punya guru passing grade, lulus passing grade kemarin kita kumpulkan, K2-nya kita kumpulkan dulu, itu dulu yang kita tempatkan. Sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nanti gimana kalau dia nggak ada di sekolahnya? Nanti kita bahas. Setelah K2 selesai, baru honorer negeri. Begitu honorer negeri selesai, baru lulusan PPG. Setelah itu baru swasta. Bagaimana jika ada dalam satu kategori K2, sesama K2 atau sesama honorer, dia punya nilai yang sama. Passing grade-nya sama, nilainya sama. Terus mana dulu yang mau ditempatkan? Kita lihat dari total nilainya dulu. Total nilai ketika dia tahun 2021. Kalau masih sama, kita lihat kompetensi teknisnya. Kita bandingkan kompetensi teknisnya. Jika masih sama, kita bandingkan nilai manajerial sosiokulturalnya. Terus seperti itu kita bandingkan wawancaranya, baru terakhir. Kalau nilai totalnya sama, teknisnya ternyata sama, manajerial sosiokulturalnya sama, wawancaranya sama, baru kita lihat terakhir usia. Usia sampai dengan per hari. Kita tidak bisa membandingkan per jam ya, per hari. Sesama umur 52 tahun berapa bulan, berapa hari. Jam tidak ada datanya di Dapodik. Next. Nah, ini. Misalnya, Bapak Ibu punya 2 kuota formasi. Entah itu sisa formasi tahun 2021 ditambah 2022. Bapak Ibu punya 2 formasi misalnya. 2 formasi itu saat ini itu terkunci di sekolah A. Tapi sekolah A itu tidak ada guru yang lulus passing grade. Guru yang lulus passing grade justru ada di sekolah B dan sekolah C.
Tapi ternyata Bapak Ibu tidak buka formasi di sekolah B dan sekolah C. Kalau tahun 2021, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu pasti akan pindah ke sekolah A. Lalu guru yang ada di sekolah A menunggu garis tangan apakah dia bisa diterima di sekolah B. Kalau kepala sekolahnya menerima, atau justru kepala sekolah di sekolah B ngambil honorer baru, kan bisa saja. Yang kita lakukan di tahun 2022 ini adalah nanti di DES nanti adalah ya kita akan memindahkan formasi pertama ke sekolah B. Terus formasi yang kedua kita pindahkan ke sekolah C. Sehingga nanti guru-guru yang ada yang lulus passing grade sekolah B dan sekolah C tinggal diangkat di sekolahnya masing-masing. Itu tadi yang Bapak dari Kalimantan ya. Bapak bertanya, nggak usah dites lagi. Nah, inilah maksud dari Permenpan tahun 2020. Guru lulus passing grade itu sebetulnya sudah melampaui nilai ambang batas. Kami itu maksudnya Dikbud, Kemenpan, BKN, semua pansel ya, Panselnas itu sudah sepakat mereka tidak perlu lagi dites. Karena mereka sebetulnya sudah memiliki kognisi yang lebih tinggi dibanding nilai ambang batas. Tinggal penempatannya saja. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu koordinasi di DES nanti dengan tim teknis, tinggal memindahkan formasi dan tinggal mengangkat guru yang lulus passing grade yang ada di sekolah B dan sekolah C. Ya tetap, kan ini ada pertanyaan. Kemarin buka formasi di sekolah A karena kebutuhan guru, nggak ada yang lulus. Terus formasinya dipindah ke sekolah B, berarti sekolah A tetap kekurangan guru. Lah kan Bapak Ibu kemarin saya minta 1 juta, cuman ngusulin 500.000. Artinya yang Bapak Ibu usulkan kemarin kan memang tidak sesuai, belum memenuhi kebutuhan seluruh sekolah. Ya, apakah tetap kosong? Ya tetap kosong sekarang. Nanti di DES tinggal dibahas. Mau nambah atau enggak? Nambah, oke. Ini harusnya Kemenpan sudah tutup formasi saat ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambah, ketika di DES nanti, tim Kemenpan sudah berbaik hati akan membuka aplikasi jika Bapak Ibu ingin menambah. Jika tidak, ya sudah, kita tinggal ngomongin penempatannya saja, distribusinya saja. Next slide. Saya berikan lagi ini apa? Apa namanya? Gambaran ya. Ini yang tertera di Permenpan dan nanti akan tertuang juga di Kepdirjen. Kepmendikbud dan Kepdirjen. Kita lihat sekolah A. Perhatikan sekolah A. Itu yang kotak-kotak di atas itu ceritanya kebutuhan. Kebutuhan guru. Kebutuhan guru menurut 24 jam, menurut Permendikbud 16, beban kerja, ya. Kotak-kotak itu ada kebutuhan. Yang hijau itu guru ASN. Kita udah nggak otak-atik lagi yang hijau. Yang kuning itu ada guru non-ASN. Yang biru ceritanya itu guru non-ASN yang lulus passing grade tahun 2021. Perhatikan sekolah A. Kalau kita lihat jumlah guru dengan jumlah kebutuhan,
Sekolah A ini ceritanya kelebihan guru. Kelebihan guru jika guru non ASN-nya dihitung. Jika guru non ASN-nya dihitung. Tapi dia kekurangan guru jika hanya dilihat guru ASN-nya saja. Tapi kalau guru non ASN-nya dihitung, dia kelebihan guru. Saya yakin banyak ini. Sudah? Ada guru lulus passing grade di sekolah A. ASN-nya cuma 2, hijaunya cuma 2, kebutuhannya ada 4, kotaknya ada 4. Maka yang akan kita lakukan di DES nanti adalah, enter, memindahkan formasi. Menempatkan guru yang biru tadi, lulus passing grade, agar ditempatkan di sekolahnya. Sehingga nanti guru lulus passing grade di sekolah A akan menjadi guru ASN. Warnanya akan menjadi hijau. Jadi sekolah A nanti punya 3 guru ASN dari 4 kebutuhan. Guru non ASN-nya nggak saya urus di sini ya. Ini yang kita bicarakan di sini, tahap 1 ini adalah passing grade dulu. Passing grade dulu. Untuk B, perhatikan sekolah B. Ceritanya dibutuhkan guru IPA misalnya. Guru IPA di sekolah B ada 3. Kebutuhannya 3. Tapi sudah ada 2 guru ASN. Sudah ada 2 guru yang berwarna hijau. Oke ya, ada 2 guru warna hijau. Kebutuhannya 3. Berarti kan 1 kebutuhan lagi bisa diangkat dari guru yang lulus passing grade. Tapi ternyata guru yang lulus passing grade di sekolah B itu ada 2 guru IPA-nya. Warna biru ini ada 2. Maka apa yang akan kita lakukan di DES nanti? Pertama, enter, kebutuhan 1 akan ditempatkan akan diperuntukkan bagi guru passing grade IPA yang nilainya lebih tinggi. Yang nilainya lebih tinggi, itu yang kita utamakan. Kebutuhannya taruh di individu yang nilainya lebih tinggi. Terus satu lagi gimana? Yang guru lulus passing grade, tapi nggak ada kebutuhan di sekolahnya. Warna biru ini. Enter, kita taruh dulu di keranjang. Iya, enggak. Kita taruh dulu di keranjang. Ini kalau bahasa cloud ini, bahasanya orang sistem ini. Orang IT itu ngomongnya cloud. Saya bicara keranjang, itu aja dulu. Kita taruh dulu di keranjang. Lalu kita lihat sekolah C. Kejadiannya sama. Kebutuhannya 3, sudah ada 2 guru ASN. Enter. Kita berikan formasi ke individu yang memiliki nilai lebih tinggi. Lalu orang kedua kita masukkan ke keranjang. Oke. Kita punya 2 keranjang, kita punya 2 orang dalam 1 keranjang. Lalu kita lihat sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA apa enggak? Sekolah lain ada yang kekurangan guru IPA atau tidak? Dalam daerahnya, masing-masing daerah ya. Masing-masing daerah Bapak Ibu. Di masing-masing daerah Bapak Ibu. Oke? Lalu kita urutkan. Mana yang tertinggi? Nah, yang tertinggi yang ini, peringkat 1, ini ada peringkat 2 di dalam keranjang. Yang peringkat 1 akan kita berikan ke sekolah yang memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Memiliki kebutuhan guru yang lebih sedikit. Lebih sedikit kenapa? Kita lihat sekolah yang kebutuhan guru tadi yang di atas. Kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5, orangnya 4. Berarti kan rasionya keberadaannya kan 4/5.
Itu kekurangan gurunya kan berarti kan sedikit. Rasio kekurangan gurunya sedikit. Bandingkan dengan yang bawah. Bandingkan dengan yang bawah. Kebutuhannya 5, adanya 2. Berarti kan kekurangannya 3/5. Berarti kekurangannya lebih banyak. Sistem Dapodik tidak memiliki data geografis. Dia cuma punya rasio antara kebutuhan dengan keberadaan guru. Geospasial kita belum meletakkan geospasial yang ada di Dapodik. Kami berasumsi guru yang rasio kekurangannya sedikit, 1/5 itu biasanya lebih mendekati kota administratif dibandingkan dengan rasio yang kekurangannya banyak, 3/5. Sehingga kami membuat draft. Sekali lagi, membuat draft. Urutan pertama, kita taruh ke sekolah yang lebih mendekati kota, asumsinya. Kekurangannya lebih sedikit. Enter. Lalu orang yang kedua, yang nilainya lebih rendah, kita taruh ke daerah yang lebih ujung. Untuk K2 dan negeri. Untuk K2 dan honor negeri. Sekali lagi saya bilang untuk K2 dan honor negeri. Tadi passing grade ada 4 kan? K2, honor negeri, PPG, dan swasta. Untuk K2 dan honor negeri, kita tempatkan dulu pada aglomerasi kota. Dengan cara melihat perhitungan, rasio perhitungan, itu yang lebih kecil, asumsi kami, itu berarti yang lebih mendekati kota. Nah, tadi saya bilang draft. Kenapa saya bilang draft? Jika Bapak Ibu masih memiliki formasi, Bapak Ibu masih punya hak. Sekali lagi, Bapak Ibu masih punya hak untuk menukar orang pertama tadi yang ada di keranjang tadi. Ini baiknya orang pertama jangan ada di sekolah yang atas. Orang kedua taruhnya jangan yang di bawah. Tapi kita tukar misalnya, masukan dari Bapak Ibu. Orang keduanya di atas, orang pertamanya justru yang ke bawah. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu lebih memiliki pertimbangan keluarganya ada yang di sana. Oh, yang ini perempuan, yang ini laki-laki, yang laki-laki aja. Itu terserah dari pemerintah daerah. Tapi kita di DES itu kita sudah punya draft. Siapa kemana? Siapa kemana? Untuk menukar, melukir, merotasi orang yang kita buat draft ini tadi, tetap Bapak Ibu punya kewenangan, punya masukan untuk menukar. Hanya yang di keranjang tadi ya, hanya yang di keranjang tadi. Bapak Ibu tidak bisa menukar orang-orang kejadian yang ada di sekolah A dan sekolah B. Karena sekolah A dan sekolah B itu orangnya memang sudah bekerja di sekolah tersebut. Itu udah nggak usah ditukar-tukar. Karena memang dia sudah ada di situ. Tapi bagi yang dipindahkan, Bapak Ibu punya suara. Nanti di desk. Nanti di meja Bapak Ibu punya suara. Next. Oh, back lagi. Nah, ini saya ulangi. Tadi kan orang pertama ini kan ditaruhnya ke atas. Ditaruhnya ke sekolah yang ada di atas. Coba next. Nah, di situ ada tulisan. Sepanjang kuota formasi Pemda tersedia. Apabila
kuota formasi Bapak Ibu tidak lagi tersedia, seperti yang merah-merah tadi, kan guru passing grade-nya kan lebih banyak dibandingkan kuota yang Bapak Ibu buat. Berarti nggak semua passing grade bisa ditempatkan kan, diangkat kan? Nggak semua guru passing grade bisa diangkat. Nah, misalnya kuota Bapak Ibu sudah habis untuk menempatkan guru yang ada di sekolah A dan ada di sekolah B. Misalnya, berarti nanti guru passing grade itu akan tinggal di keranjang. Tinggal di keranjang. Sampai kapan? Sampai Bapak Ibu membuka tambahan formasi. Jadi, what can I do? Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan BKN, berkoordinasi dengan Kemenpan. Bisa nggak ya formasinya diubah-ubah? Untuk mereka bilang bisa, itu membutuhkan puasa 7 hari 7 malam. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membuka tambahan formasi, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita tidak bisa apa-apa lagi. Dan guru yang ada di keranjang, ketika bertanya ke kita, kenapa teman saya yang di sekolah A diangkat, sekolah B diangkat, sedangkan saya tinggal di keranjang? Jawaban kami ya pasti satu, silakan berkoordinasi dengan daerah. Jika daerah punya formasi, akan kita segera tempatkan. Akan segera kita tempatkan. Oke, next. Peringkat apa? Enter. Dia pindah sini ya. Sekali lagi, orang yang kedua pun bisa dipindahkan ke sekolah yang di bawah sepanjang Bapak Ibu punya kuota formasi. Next slide. Permasalahannya ini bukan hanya kuota formasinya Bapak Ibu saja. Tapi ada masalah lain. Selain masalah kuota formasi, bukan. Ya kuota formasi kan korelasinya ke anggaran, bukan. Tapi juga ada permasalahan lain. Contoh mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu itu memiliki guru bahasa Inggris itu kebanyakan. Iya toh. Contoh bahasa Inggris ada lagi TK bahasa Inggris, ekonomi itu kebanyakan. Dan kita semua sudah sepakat kemarin tidak lagi terjadi geser-menggeser guru kan. Kita sepakat untuk tidak lagi terjadi geser-menggeser kan. Oke. Berarti kalau ini kesepakatan kita ya semua ya. Kemarin-kemarin kan juga udah banyak yang demo itu. Saya tergeser. Oke. Berarti yang akan terjadi seperti ini. Walaupun kuota Bapak Ibu banyak. Seandainya, walaupun kuota Bapak Ibu banyak. Masalah kuota kita singkirkan dulu. Seandainya ada. Untuk guru-guru bahasa Inggris, tidak semua guru bahasa Inggris, tidak semua guru TK, tapi sebagian besar akan mengalami seperti ini. Enter, perhatikan yang A, itu masih sama seperti tadi. Untuk sekolah B juga masih sama seperti tadi. Yang tertinggi kita ambil, yang paling rendah, yang terendah kita taruh di keranjang. Sekolah C juga begitu, yang nilainya tinggi kita ambil, kita angkat di sekolahnya sendiri, dan yang terendah kita taruh di keranjang. Contoh bahasa Inggris ini. Saya punya 2 guru bahasa Inggris di keranjang. Tapi ternyata di sekolah lain tinggal 1 kebutuhan guru bahasa Inggris. Sekolahnya ada di atas. Sekolah yang di bawah itu sudah penuh. Ada 5 kebutuhan bahasa Inggris. 5-5-nya sudah terisi. Ada yang terisi oleh guru passing grade di sekolahnya sendiri.
Yang warna biru ini, warna biru itu guru les passing grade. Yang 3 ini warna hijau, itu guru ASN. Dan ada 1 guru non ASN. Ini kalau kita geser guru non ASN-nya, ikutan demo nanti. Katanya sudah tidak ada geser-menggeser, tapi nyatanya saya digeser. Nah itu. Parameter geser-menggeser yang terdaftar di Dapodik ya. Yang terdaftar di Dapodik. Kalau ada guru non-ASN tidak terdaftar di Dapodik, mau nggak mau berarti kita anggap itu kosong. Kalau dia marah, kenapa saya digeser? Jawaban kami ya kenapa nggak ada di Dapodik. Gimana kita tahu di situ ada orang. Di Permenpan 20 2022, semuanya di berbagai pasal diulang dan diulang. Terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik, terdaftar di Dapodik. Saya tahu banyak guru non-ASN yang tidak didaftarkan di Dapodik agar guru ASN-nya mendapatkan 24 jam. Yaitu konsekuensi. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah untuk guru yang ada di keranjang ini, enter. Guru yang berperingkat tinggi akan kita tempatkan ke sekolah yang membutuhkan. 1 guru diam di keranjang. Mau nggak mau. Karena memang sudah tidak ada kebutuhan. Sekali lagi saya bilang, walaupun kuota Bapak Ibu besar sekalipun, makanya tadi saya bilang ada 2 masalah. 1 masalah kuota. Lainnya, walaupun masalah kuota selesai, Bapak Ibu bisa top up kuota sesuai dengan jumlah guru passing grade, namun tetap tidak semua bisa terselesaikan. Tetap tidak semua bisa terselesaikan karena ada guru-guru yang memang berlebih. Sekali lagi, ini kita baru bicara K2 dan negeri. Next slide. Terus bagaimana dengan PPG dan swasta? PPG dan swasta itu kan tidak ada domisilinya di sekolah negeri saat ini. Kan tidak ada. Berarti mereka secara otomatis langsung ditaruh di keranjang. Langsung ditaruh di keranjang. Domisilinya kan mereka di swasta, sedangkan kita kan tidak menghitung kebutuhan di swasta. Mereka kita taruh langsung di keranjang. Misalnya ada 4 guru PPG dan swasta yang ada di keranjang. Nah, kita buat peringkat 1, 2, 3, 4. Kita buat peringkat 1, 2, 3, 4. Nah, lalu penempatannya, kalau tadi untuk K2 dan honorer negeri, kita carikan ke yang lebih dekat dulu aglomerasinya. Artinya rasio kebutuhannya, rasio kekurangannya itu kecil. Rasio kekurangannya yang kecil, itu kita tempatkan dulu. Baru yang rasio kekurangannya besar-besar. Biasanya kalau rasio kekurangan besar-besar kan ada di ujung daerah itu kan. Nah, khusus untuk PPG dan swasta, penempatan pertamanya ada di rasio kekurangan yang terbesar. Dibalik, rasio kekurangan yang terbesar. Dibalik, ada 2 sekolah. Kekurangan pertama rasionya 1/5. Sekolah kedua rasionya 2/5. Kekurangan 2/5. Berarti yang akan kita utamakan adalah yang 2/5 terlebih dahulu. Menurut aturan Juknis ya. 2/5 terlebih dahulu. Berarti yang peringkat 1 masuk ke enter, masuk ke sekolah yang membutuhkan. Masih ada kebutuhan. Kita taruh untuk yang peringkat kedua. Lalu di sekolah satunya juga masih ada kebutuhan. Maka peringkat 3 kita taruh ke sekolah yang membutuhkan. Sisanya 1 orang harus tetap diam di keranjang karena penuh
penuh. Pertanyaannya, misalnya, gini, kalau Bapak Ibu masih punya kuota formasi, tapi guru passing grade ini belum semuanya selesai ditempatkan, bukan karena kuota formasinya yang habis, tapi karena memang sudah tidak bisa ditempatkan lagi. Udah nggak bisa lagi diapa-apain, bahasa Inggris, TK, misalnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu masih punya sisa kuota formasi. Maka sisa kuota formasi tersebut dapat dilakukan untuk mekanisme yang kedua, yaitu pola observasi. Jadi bisa langsung ke langkah yang kedua, yang observasi. Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk mekanisme yang kedua. Tadi udah jelas ya, mekanisme pertama kita tempatkan dulu guru-guru lulus passing grade. Itu yang nanti akan kita diskusikan nanti di desk, di meja. Sekali lagi, jika Bapak Ibu, jadi pertama gini, di desk itu nanti akan, oke, Bapak Ibu masih kurang atau lebih kuota formasi untuk yang passing grade. Jika kurang, kita akan tanyakan mau tambah atau tidak. Itu sudah ada sistem aplikasi, kita sudah siap. Mau tambah atau tidak? Kalau tambah, oke, tambahnya mau berapa? Jika tidak, oke, berarti Bapak Ibu punya kuota sekian. Tadi Pak Suryo kan juga udah bilang bahwa kuota di informasi tidak diperkenankan untuk dikurangi, diperkenankan untuk ditambah. Oke, jika memang tidak menambah, berarti udah kita nanti di desk tinggal diskusi siapa ditempatkan di mana. Khusus untuk guru-guru yang sudah punya sekolah, tidak dapat didiskusikan kembali, karena dia memang sudah ngajar di situ. Khusus untuk guru-guru yang ditempatkan di keranjang itu tadi, kita bisa berdiskusi. Kita sangat membuka diskusi oleh Bapak Ibu. Oh, ini di sini saja, yang ini di situ, yang kita bisa diskusi. Masing-masing Pemda kira-kira mendapatkan waktu sekitar agak lama di meja itu 45 menit. 45 menit untuk mendiskusikan individu, penempatan individu. Jadi saya rasa itu udah lama. Makanya maksud saya, mindsetnya itu kita bereskan dulu di sini. Pengertiannya kita bereskan dulu saat ini. Jadi nanti begitu di desk, itu tinggal diskusi data. Siapa, kemana. Oke, lalu sisanya, ada beberapa daerah, terutama Kalimantan tadi, kalau saya lihat datanya. Hah? Atau sebentar, habis ini. Kalimantan tadi banyak yang memiliki kesempatan untuk masuk ke ranah mekanisme yang kedua. Ranah mekanisme kedua itu bahasa saya observasi. Bagi siapa? Bagi guru-guru yang sudah terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Kalau guru baru, apa yang mau diobservasi? Ini kita sudah. Ini kita sudah. Ya, ini kita sudah beranjak dari tes ke observasi. Namun tetap, kalau memang mau diamati, berarti adalah individu-individu yang memang sudah lama bekerja di situ. Apa yang mau kita amati jika itu adalah individu baru? Di dalam mekanisme nanti, kualifikasi, kompetensi teknis, ranah yang kedua. Kompetensi teknis itu nanti kita harus memperhatikan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Instrumen tesnya nanti akan kita berikan setelah rakor ini. Setelah rakor ini. Yang kedua untuk kinerja,
kita lihat bagaimana orientasi pelayanannya, bagaimana komitmennya. Ini indikator-indikator penilaiannya. Komitmen, inisiatif kinerja, dan kerjasama. Selanjutnya background check, bagaimana dia narkoba, apa segala macam itu enggak. Slide-nya kenapa hilang? Slide-nya kenapa hilang ini? Ini kita lanjut dulu observasi atau Bapak Ibu mau break kopi dulu? Break dulu ya. Setelah break nanti kita lanjut untuk mengenai observasi ya. Baik. Terima kasih Mas Dika. Kita upload dulu untuk Mas Dika nih. Luar biasa. Bapak Ibu, jam 10 lewat ya. Saatnya untuk kita nge-break dulu. Tempat ngopinya Bapak Ibu sudah lihat? Belum. Nanti panitia di belakang udah ready ya. Kemudian nanti pada saat ngopi itu di belakang ini ada disiapin juga, nanti ada goodie bag-nya ya Bapak Ibu yang akan dibagikan. Kita break sampai 10.35. Jadi waktunya 15 menit. Baik, sampai jumpa di tempat ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.